wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para jamaah, di dalam ayat Al-Quran, setiap kita menemukan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah seruan tersebut adalah sebuah perintah atau sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman sesungguhnya telah mengikrarkan dirinya untuk taat dan tunduk terhadap semua perintah dan larangan Allah Ta'ala tanpa tawar-menawar dan tanpa protes. Sehingga karena ikrar kita ini, ketika Allah hendak memberikan perintah atau larangan, kita diseru. Tentunya adalah seruan sebuah kebanggaan bagi kita, karena kita dianggap oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, labbaik. Apa yang akan Allah sampaikan? La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kalian haramkan hal-hal yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Tak boleh mengharamkan perkara yang sudah dihalalkan. Berarti ada sebuah larangan dari Allah Ta'ala. Dan akhlak orang yang beriman ketika mendapatkan sebuah perintah dan larangan dari Allah ada melaksanakan perintah tersebut tanpa mempertanyakan kenapa. Jangan sampai ada orang yang kamu jangan mengharamkan perkara yang halal. Kenapa ya Allah engkau melarang kami mengharamkan? Orang yang mukmin tak pantas mempertanyakan perintah dari Allah Ta'ala ataupun larangan. Katanya engkau beriman, katanya engkau tunduk terhadap perintah Allah, kenapa kau masih mempertanyakan? Dan akhlak tersebut itu yang diterapkan di dalam diri santri-santri terhadap guru-gurunya. Kalau gurunya mengatakan A dan B, seorang santri yang punya adab dan akhlak tidak mengatakan kenapa, tidak memprotes. Sami'na wa ta'na, laksanakan, taati, nanti buahnya akan ketemu setelah engkau melaksanakan perintah tersebut. Ingatlah bahwasanya hakikat perintah dan larangan dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman itu adalah merupakan sebagian dari bentuk kasih sayang Allah dan juga sebagian bentuk daripada perhatian Allah kepada kita semua. Jadi kalau kita menerima perintah dan larangan dari Allah, itu bukan untuk menyempitkan kehidupan kita, tapi ketika Allah menyuruh, ketika Allah melarang, sesungguhnya itu demi kita sendiri. Semuanya kembali kepada kita, sehingga wujud perintah dan hakikatnya daripada larangan itulah wujud kasih sayang Allah dan perhatian Allah kepada kita. Seandainya kita dibiarkan begitu saja, tentu kita akan binasa. Kita tidak disuruh untuk berbuat baik, kita tidak akan berbuat baik. Seandainya kita tidak dilarang memakan barang-barang yang haram, kita semua akan binasa. Seandainya kita tidak dilarang saling membunuh, akan banyak orang-orang yang mati tanpa sebab. Sehingga perintah dan larangan Allah itulah bukti tanda kasih Allah kepada kita sebagai orang yang beriman dan perhatian Allah kepada kita. Sehingga kalau kita menemukan perintah dan larangan dalam syariat Islam, maka anggaplah itu adalah wujud kasih sayang dari Allah. Maka sambutlah dengan penuh sukacita, sambutlah dengan penuh kebahagiaan, bukan dengan merasa berat. Memang itu adalah taklif, beban, tapi beban tersebut bagi orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah itu menjadikan sebuah tanda kasih sayang Allah. Orang kalau berikan sebuah kasih sayang, ya harus kita terima dengan sukacita, bukan dengan wajah yang cemberut, bukan dengan perasaan tidak enak, tidak suka, tidak. Hakikatnya semuanya kembali kepada kita kebaikannya. Dan semua perintah dan larangan sesungguhnya adalah kemaslahatan kita sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita lihat berbagai perintah Allah dan larangan Allah, kalau seandainya kita ikuti dengan baik, dengan tanpa kita meninggalkan satu pun, sebelum di akhirat kita sudah bahagia di dunia. Contoh, kita tidak boleh mabuk, tak boleh kita minum khamar. Kita tinggalkan minum khamar, kehidupan kita bermasyarakat bagus, orang memandang kita mulia, kita berlaku pun terlihat normal. Orang yang mabuk kan dia nggak sadar, mungkin dia mabuk ngomong dia nggak jelas, semua aib dia buka.
Orang yang mabuk jalannya itu kayak orang kena angin puyuh. Hah? Miring-miring gak jelas, nyungsep gak jelas dia. Ketika sadar badannya sudah rusak, gak tahu apa yang terjadi. Tahu gimana kalau seandainya kita meninggalkan khamar, akal kita terjaga, kesehatan terjaga. Dan di akhirat Allah tidak akan menyiksa kita karena kita tidak minum khamar. Sehingga perintah dan larangan Allah kembalikannya kepada kita semua. Jadi jangan sampai kita melihat perintah Allah, larangan Allah adalah kejam. Tidak, semuanya adalah kasih sayang dari Allah Taala. Maka siapapun yang beriman kepada Allah, yang ngaku tunduk kepada Allah, terima semua tanpa mempertanyakan, maka kebaikan yang akan kita rasakan di dunia sebelum di akhirat akan kita temukan buah daripada kebaikan atas ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang menciptakan kita adalah Allah dan yang memberikan aturan juga adalah Allah? Kalau yang memberikan aturan adalah Allah, yang menciptakan kita, bukankah yang lebih tahu terhadap kebaikan kita adalah Allah sendiri? Sehingga tidak pernah kita menemukan ada perintah Allah yang bertabrakan dengan fitrah kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Tak pernah kita menemukan larangan Allah yang merugikan kita sebagai orang yang beriman. Kita dilarang untuk mendekati zina. Ada nggak orang yang beriman merasa rugi dia tidak berzina? Gak ada. Bersyukur Allah Ta'ala melarang kita mendekati, bukan melakukan saja, mendekati tak boleh. Apa yang terjadi? Nasab terjaga, keturunan terjaga, kehormatan terjaga, ya, kita terjaga sebagai yang namanya manusia. Karena yang melakukan hubungan di luar nikah hewan. Kucing yang satu mungkin dia berhubungan dengan 10 kucing yang lain. Gak ada masalah, gak ada aturan, gak ada yang menghukum, tidak ada yang memvonis dia adalah berhubungan di luar nikah, gak ada. Tapi kalau ada manusia melakukan hal tersebut, betapa hinanya manusia tersebut. Lihat larangan Allah dengan tak boleh kita mendekati zina, ternyata dampak positifnya itu terlihat luar biasa. Bukan untuk mengucilkan kita, bukan untuk membatasi, tapi untuk memberikan sebuah lingkaran keselamatan. Sehingga orang yang beriman, saya ulangi, kalau menerima perintah larangan Allah, jangan jadikan itu sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai bukti kasih sayang Allah, dan kita sambut dengan penuh sukacita, dengan senyuman, dengan hati yang lapang, dengan kebahagiaan. Jangan sampai disuruh zakat aja kita masih pikir-pikir, aduh zakat gimana nih, uang saya terkurangi. Disuruh sholat masih mikir-mikir, zuhur di panas hari saya sholat ngapain? Bangun subuh sulit, kenapa? Karena dia masih enak tidur, kenapa subuh harus sholat? Jangan mempertanyakan perintah Allah. Sesungguhnya semua perintah itu kebaikannya kembali kepada kita selaku makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah larangan Allah untuk kita, sesungguhnya Allah tidak mendapatkan apapun dari itu semua. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada kita, tidak kepada saya, tidak kepada Anda, tidak kepada malaikat, tidak kepada jin, tidak kepada para nabi. Allah tidak butuh kepada semuanya, karena Allah Maha Kaya. Sehingga segala ketaatan kita kepada Allah tidak akan memberikan manfaat walaupun hanya satu pada Allah Ta'ala. Kalaupun kita berbuat maksiat, Allah tidak merasakan madaratnya. Sehingga kebaikan dan juga keburukan itu kembalinya pada kita. Jadi perhatikan, yang Allah perintahkan lakukan, yang Allah larang tinggalkan. Gak usah nanya, gak usah protes. Sesungguhnya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kita adalah mereka banyak bertanya ketika diperintahkan, dan ketika dilarang mereka malah menyalahi. Kamu harus begini, kenapa harus begini, kenapa begini, kenapa nggak begitu, nanya terus tapi nggak dilakukan. Gila dilarang, kamu tak boleh begini, bodoh amat dilaksanakan. Apa yang terjadi? Binasa mereka, dihancurkan. Maka jadilah sebuah pelajaran untuk kita. Umat sebelumnya adalah hancur disebabkan banyak bertanya ketika diperintahkan, kemudian ketika dilarang mereka malah menyalahi. Udah tahu nggak boleh, malah lakukan. Makanya tak heran banyak umat-umat zaman dahulu yang dibinasakan. Dan jadikan sebuah pelajaran untuk kita. Kalau kita menemukan dalam syariat kita perintah, jangan ngeyel, lakukan. Kalau kita menemukan larangan, jangan coba-coba. Khamr dilarang, masa khamr dilarang, katanya memabukkan. Pengen segelas diminum, mabok, ya dapat dosa. Apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan apa yang dilakukan. Yang namanya larangan jangan berani kita menyentuh. Yang namanya perintah jangan berani kita protes. Suruh begini, kalau sudah datang dari syariat lakukan. Kalau dilarang tinggalkan, jangan kita menyalahi. Karena apa? Karena umat terdahulu rusaknya ketika mereka disuruh protes, ketika mereka dilarang malah mereka melakukan. Dan kalau kita melakukan hal yang sama,
Nauzubillah min dzalik. Dikhawatirkan apa yang terjadi pada umat zaman dulu terjadi juga pada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua daripada perbuatan-perbuatan yang mengundang daripada amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi kalau ada diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu, biasanya setelahnya ada perintah atau larangan. Karena kita orang yang pernah mengaku iman pada Allah dan mengaku ikrar taat kepada Allah, maka kita harus siap ketika kita bilang ya ayyuhalladzina amanu, siap-siap ada perintah atau larangan dari Allah, kita harus siap menerimanya dan kita coba untuk mempelajari dan melaksanakan sebaik mungkin. Apa di sini yang diseru? Ternyata la tuharrimu tayyibati ma ahalallahu lakum. Jangan kalian haramkan hal-hal baik yang sudah Allah halalkan. Salah satu daripada sebab turunnya ayat ini atau yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah ketika para sahabat sampai kepada mereka kabar tentang para pendeta, para ahli ibadah dari ahli kitab. Mereka berbeda dengan kita. Orang-orang ahli kitab itu yang ruhban, yang pendeta-pendetanya, mereka zuhud dari dunia. Dikatakan yang paling dekat kecintanya dengan kita adalah orang-orang Nasrani. Itu di sana ada kisis, ada ruhban, ada orang-orang yang menzuhudkan dirinya dari dunia dan khusus untuk ibadah pada Allah. Allah memuji perbuatan mereka. Sampailah kabar tersebut kepada para sahabat. Para sahabat mengukur dirinya, melihat dirinya, dan ingin memajukan kemajuan dirinya dalam hal ketaatan pada Allah. Saya ingin dekat kepada Allah lebih dekat lagi. Bagaimana? Mendengar kabar tentang pendeta-pendeta ahli kitab, ada beberapa sahabat untuk mencoba mengikuti. Akhirnya ada yang mengatakan, baik, saya tidak akan tidur, akan selalu bangun malam, saya tidak akan makan, saya akan puasa terus. Ada yang mengatakan, saya tidak akan menikah dengan perempuan supaya saya tidak sibuk dengan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sampai ada yang berniat untuk mengkebiri dirinya sendiri supaya tidak punya syahwat kepada lawan jenis. Kabar tersebut sampailah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, aku adalah orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Tapi aku sholat dan tidur, dalam artian waktunya tidur, makan dan puasa, makan, dan aku pun menikah dengan perempuan. Dan barang siapa yang tak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golongan daripada umatku. Lihat, seandainya baginda Nabi tidak memprotes perbuatan para sahabat pada waktu itu, mereka mengharamkan perkara yang halal. Apa yang halal? Tidur halal. Buat apa? Untuk kita bisa bangun malam, untuk bisa ibadah. Makan halal. Siapa yang mengharamkan makan? Untuk kita punya kekuatan beribadah. Nikah halal, makanya dihalalkan nikah. Kalau seandainya tidak menikah, bagaimana akan ada keturunan? Bagaimana umat ini akan berlanjut? Sehingga perbuatan dilakukan oleh para sahabat yang mengikuti perbuatan orang-orang pendeta di ahli kitab ini tidak dibetulkan. Dengan jalan mengharamkan perkara yang sudah halal, Allah Ta'ala memberikan sebuah teguran melalui lisannya bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Nabi mengatakan seperti itu, setelah itu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalallahu lakum. Tak boleh engkau mengharamkan perkara yang sudah Allah halalkan. Karena perkara menghalalkan dan mengharamkan itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya hak sama sekali. Maka di sini manusia tidak boleh ikut campur dalam masalah penghalalan dan masalah pengharaman. Artinya apa? Yang sudah Allah halalkan jangan diharamkan. Yang sudah Allah haramkan jangan dihalalkan. Seandainya kalau manusia ikut campur dalam perkara penghalalan pengharaman, mungkin kadang-kadang manusia akan melihat dengan akalnya. Akhirnya kita ini kalau seandainya ikut dalam perkara halal dan haram, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kita mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga manusia tak boleh ikut campur dalam masalah ini, karena bisa terjadi hal kebalikan. Yang harusnya halal malah diharamkan, yang harusnya haram malah kita halalkan,
Sehingga biarlah urusan halal haram Allah yang menentukan. Yang sudah Allah halalkan jangan haramkan, yang sudah haramkan jangan berani untuk menghalalkan. Barang siapa yang bolak-balikan dan sudah tahu hukumnya, dikhawatirkan dia keluar daripada keimanan. Barang yang sudah Allah halalkan engkau haramkan, yang haram kau halalkan dan sengaja untuk merubah hukum Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang keluar daripada keimanan. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan? Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, kalau sudah kita tahu itu adalah perkara yang halal, jangan kita punya iktikad, keyakinan menganggap hal itu adalah haram. Yang kedua, jangan kita mengucapkan bahwasanya di sana ada suatu perkara yang Allah halalkan tapi dia itu adalah haram. Yang ketiga, jangan kita mencegah diri kita di perkara yang sudah Allah halalkan karena kita mengira hal itu adalah haram. Kayak tadi, tidur halal, disangkanya haram. Kenapa? Takut dia tidak bisa taat sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan setelah itu engkau menfatwakan perkara yang mana Allah halalkan tapi engkau bilang itu haram. Itu pun tidak boleh. Dan jangan menjadikan perkara yang sudah halal engkau haramkan untuk dirimu sendiri. Makan halal engkau haramkan, maka itu tak boleh. Dan jangan engkau memberikan peringatan kepada orang lain di dalam larangan memakan sesuatu perkara yang halal, karena peringatan tersebut sama dengan mengharamkan. Awas kamu jangan makan daging kambing. Lah, peringatan ini apa artinya? Berarti dia tak boleh makan kambing. Apa artinya tak boleh? Haram. Sedangkan hukum memakan daging kambing adalah halal. Nah, itu tingkatan-tingkatan yang mana kita tak boleh lakukan, yang mana kalau seandainya kita lakukan kita masuk dalam bab i'tidah. Artinya apa? Melewati batas yang telah Allah tentukan. Maka di sini kita harus melihat bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kita melalui baginda Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan perkara yang sudah Allah halalkan untukmu? Apa tidak? Dan tadi la tuharrimu ma tayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Keluar dari batas. Tidak di sini adalah tajawuzul haddi fi ma harramallahu fi ma halallah, adalah melewati batasan dia dalam perkara yang haramallah Allah haramkan, atau fi ma halalallah, atau sesuatu yang telah Allah halalkan. Allah tidak menyenangi orang-orang melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Yang kalau sudah Allah tetapkan seperti ini, jangan kita berani untuk melewati. Berarti kebalikannya adalah Allah cinta kepada hamba yang tahu batasan kemudian dia berhenti tidak melewati batasan tersebut. Kalau kita melihat daripada perbuatan kita sehari-hari, kadang kita menemukan ada orang sholat tapi dia melampaui batas daripada aturan sholat. Contohnya apa? Orang ruku tangannya di mana bapak-bapak? Di lutut. Ada orang yang menganggap kalau dia memegang kakinya, bukan lutut, kaki, mata kaki, itu kan sampai dia bongkok banget, disangka dia paling dekat dengan Allah. Kira-kira benar atau salah? Salah. Aturannya apa? Ruku megang lutut. Ini karena dia berpikir supaya dia lebih nunduk ketika ruku, dia megang betis bawah. Hampir dia kayak sedang senam, megang jari hampir ke bawah. Kenapa? Karena dia menggunakan logika, tidak melihat syariat. Syariat kamu ruku seperti ini, bukan seperti itu. Nah, itu tak boleh. Ada orang yang soal sujud, sujudnya itu memaksakan diri sampai dia kepalanya rusak. Orang sujud kan batasannya ada menekankan beban kepala di atas sujud. Ini dia membebankan semua badannya sehingga yang terjadi kalau sujud kepalanya cepat rusak. Ini pun tak boleh. Karena apa? Karena yang kau sudah keluar daripada aturan yang sudah ada itu tidak memberikan maslahat, tapi memberikan madharat bagi kita sendiri. Ada orang berpuasa, saking semangatnya maghrib nggak buka, isya nggak buka. Kapan bukanya? Saya masih kuat jam 12 malam. Dalam aturan syariat itu halal atau haram? Haram puasa besok. Tapi kalau ada orang yang berpikir pakai logika tanpa melihat syariat, dia akan melakukan apa yang menurut dia benar, padahal salah. Memang kalau seandainya kita melihat bahwasanya kalau kita bekerja 5 jam itu biasa, kalau kita bekerja 10 jam sehari itu luar biasa. Itu kalau bekerja.
Tapi kalau dalam masa tatanan ibadah sudah ada semua aturan dan juga batasannya. Maka di sini kalau Anda ingin ibadah, lihat syariat. Kalau Anda ingin membuat suatu amalan, lihat syariat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang di luar daripada apa yang telah ditentukan. Wudu 3 kali sunnahnya, pengen bersih 5 kali, benar salah? Benar salah? Dapat sunnahnya enggak? Tidak. 3 kali sunnah. Tapi kalau berpikir pakai logika tanpa melihat syariat, kayaknya 5 kali lebih bersih deh. Siapa tahu saya putih kulitnya, 5 kali dapat pahala? Tidak. Israf malah. Semua hal kalau dilakukan di luar daripada batas yang telah agama berikan, maka kita terbawa sebuah pelampauan batas yang tidak diperkenankan. Kemudian Allah Ta'ala halalkan segala yang telah ditentukan dalam syariat, maka kita tidak boleh mengambil secara berlebihan. Kita makan, saya pengen nanya, nasi halal atau haram? Halal. Siapa yang berani mengharamkan? Gak ada. Tapi kalau ada orang makan nasi sampai dia muntah, dia berarti melewati batas. Orang yang makan nasi sampai dia mabuk, melewati batas. Minum air halal, tapi kalau dia berlebihan dan mengkonsumsi air sampai dia jadi manusia gelonggongan, itu pun haram. Kenapa? Karena bisa merendam semua rongga badannya sehingga rusak. Kita tidur halal. Orang yang tidur sampai 24 jam sampai bangun dia hilang ingatan, nggak tahu ini siang atau malam, ini hari apa, itu pun tidak diperkenankan. Yang halal tak boleh diharamkan. Tapi kalau sudah berhubungan yang halal, jangan digunakan berlebihan. Karena barang-barang kalau pelakuan kita yang berlebihan, sesungguhnya dampak negatifnya kembali pada kita. Allah tidak senang dengan perbuatan yang merusak diri kita. Sehingga di sini Allah Ta'ala tidak memperbolehkan orang-orang kalau dia melakukan hal-hal yang berlebihan di luar daripada batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala senang dengan orang yang tahu batasan. Kalau batasannya seperti ini, ya sudah. Kalau seperti itu, ya begitu. Jangan sampai melebihi batas. Jangan sampai kita ini berbuat, beramal tidak sesuai dengan perintah. Kalau Allah sebutkan sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat, jangan sampai berpikir saya masih semangat, ya Allah nambah 2 rakaat lagi 4 rakaat. Tak boleh. Sholat duhur 4 rakaat, panas, nawar 2 rakaat, itu pun tidak boleh. Jadi kalau kita beramal dalam masa syariat, kita lihat aturan. Tapi kalau di luar syariat, silakan Anda perbanyak. Di luar aturan yang sudah ditetapkan, silakan Anda lakukan. Contohnya, saya pengen nanya, hukum berselawat haram tidak? Tidak. Hukum duduk bersama majlis baca Al-Quran haram tidak? Tidak. Mendengarkan tausiah haram tidak? Membagikan makanan pada orang lain haram tidak? Bersilaturahmi dalam satu majlis haram tidak? Dikumpulkan semua dalam namanya majlis maulid haram tidak? Kalau ada orang yang mengharamkan, maka datangkan nasnya. Mana yang mengharamkan? Kenapa Anda haramkan perkara yang Anda tidak tahu itu halal atau haram? Ya ada perkara yang tidak halal, tidak haram. Artinya apa? Tidak ada nas yang mengharamkan, tidak ada nas yang menghalalkan. Maka di sini orang boleh berbuat, silakan, asalkan tidak melebihi batas. Lalu ada perbuatan yang baik, tidak ada pengharaman. Bahkan kalau diteliti semuanya ada perkara yang terpuji dan baik. Maka jangan sampai ada orang yang berani mengharamkan perkara yang mana itu tidak haram. La tuharrimu tayyibatin ma ahlallahu lakum. Ya tayyibat di sini tak apa, bukan hanya makanan. Pakaian masuk, tidur masuk, nikah masuk, dan perbuatan amal yang baik yang sudah tetapkan itu adalah baik, jangan diharamkan. Dengan dalil apa? Dalil yang mana dia tidak tahu itu dalilnya benar atau salah. Hati-hati ya, jangan sampai kita mudah membilang itu haram. Bilang haram sih enggak, bid'ah. Apa mana bid'ah? Bid'ah perkara yang tak boleh dilakukan. Artinya apa? Haram. Maka di sini hati-hati, jangan kita mudah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada sebuah perbuatan, sebuah perlakuan yang kita sendiri tidak tahu itu halal atau haram. Kalau dilihat ternyata dia lebih dekat kepada halal dan itu adalah halal, itu baik. Maka tak boleh di sini ada orang mengharamkan perkara yang sudah baik. Kalau kita melihat kembali kepada ayat ini, para sahabat ketika beliau-beliau hendak melakukan perbuatan seperti hanya para pendeta ahli kitab, mereka ingin melepaskan diri dari kehidupan dunia. Di sini ternyata bagian Nabi memberikan teguran bahwasanya perbuatan mereka tidak benar. Karena bukankah orang yang mau ibadah,
orang yang mau melakukan hal-hal yang berbau peribadatan pada Allah, bukankah mereka butuh kepada makan, butuh kepada pakaian, butuh kepada hal-hal yang semua bersifat darurat atau yang bersifat hajat? Dan itu semua ada sangkut pautnya dengan kehidupan dunia. Sehingga barang siapa yang mengatakan dirinya ingin zuhud dari dunia, jangan sampai dia meninggalkan kewajibannya sebagai manusia. Karena kehidupan kita tadi saya awal dibahas, sosial adalah satu sama lain kita saling menutupi, saling mendukung. Seandainya di waktu itu dibiarkan, dibolehkan oleh Nabi, para sahabat akan menjadi contoh untuk tabi'in sampai ke sekarang. Maka apa yang terjadi? Separuh makhluk yang ada di bumi ini tidak mau bekerja, semuanya pengen ibadah aja, sholat aja, sehingga kehidupan tidak berjalan dengan normal. Bahkan dianjurkan kepada pemimpin suatu pemerintahan, kalau melihat ada sebuah perusahaan yang harusnya berjalan tapi tidak ada yang melakukan, maka dia wajib untuk memerintahkan rakyatnya. Sehingga namanya apa? Fardu kifayah. Contohnya apa? Tidak ada pabrik pembuat kain. Bukankah kita butuh pakaian? Maka di sini pemerintah wajib mengadakan sebuah pabrik yang membuat sebuah kain. Kenapa? Karena kita butuh baju. Gak ada pabrik yang membuat roti. Contohnya kalau di Arab orangnya makan roti. Kalau gak makan roti bagaimana? Ya orang gak makan. Kalau gak makan gak punya tenaga. Kalau gak punya tenaga dia gak bisa berdiri dengan baik dalam beribadah. Gak bisa dia melakukan amal-amal dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini seorang pemimpin harus mengadakan pabrik roti. Dan hukumnya fardu kifayah. Karena kalau nggak ada, bagaimana kehidupan akan berjalan? Sehingga barang siapa yang ingin melakukan zuhud, tidak cinta dengan dunia, bukan berarti dia meninggalkan tugasnya sebagai manusia, sebagai makhluk. Karena kita masih berhubungan dengan manusia satu sama lain. Seandainya semua diperlakukan seperti itu, diperbolehkan, separuh makhluk di dunia tidak bekerja, sibuk aja dia ibadah. Padahal dia ibadah tidak hanya dengan sholat. Bukankah kita mencari nafkah dianggap pahalanya sebagai pahala jihad? Bukankah kita bekerja bercangkul di sawah untuk menanam padi, itu juga sebuah ibadah. Kita niatkan untuk membantu orang-orang bisa mendapatkan makanan yang halal. Jadi semua mana ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya kita qiyamul lail, tidak hanya puasa, tapi semua hubungan manusia yang namanya kemasyarakatan. Kalau kita mengikuti aturan syariat, ikuti akhlak Nabi, itu semua nilainya adalah ibadah. Sehingga silakan engkau ingin zuhud, tapi kalau engkau punya tugas sebagai manusia yang mana punya hubungan sosial, lakukan. Untuk siapa? Untuk manusia yang lainnya. Seandainya penjahit di Cirebon gak mau bekerja, pengen ibadah, pengen nanya, bapak ibu kalau punya anak nanti jahit baju di mana? Bingung, nanti bawa kain tapi nggak bisa dijahit. Seandainya tukang air minum contohnya gak mau bekerja, mereka mau ibadah, gak punya kita pasokan air. Seandainya tukang padi gak mau bekerja, mereka mau ibadah, mau makan apa kita? Ya, silakan zuhud. Apa artinya zuhud? Hati kita tidak terbelenggu oleh dunia, hati kita tidak menjadi hamba dunia. Tapi bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan. Sehingga di sini para sahabat ditegur. Saya sholat, saya pun tidur waktu malam. Nanti waktunya sholat, saya sholat. Saya puasa, dan saya pun berbuka, dan saya pun menikah. Nah, itu adalah fitrah. Sehingga para sahabat yang akan melakukan hal tersebut, sesungguhnya dia akan melakukan sebuah peninggalan fitrah sebagai manusia. Apa yang terjadi? Itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Bisakah orang ketika dia ingin sholat malam, ketika ingin dia berjihad, ketika ingin dia beramal sebuah kebaikan, tapi dia nggak punya tenaga, kira-kira bisa? Lemes, nggak makan, nggak minum, lemes. Kalau lemes punya tenaga, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa Allah Ta'ala menghalalkan ini, mengharamkan itu? Contohnya, saya sebagai ahli pembuat motor, saya menentukan ini motor bahan bakarnya bensin sama oli pelumasnya. Maka kalau kita pengen pakai motor, maka harus pakai bensin dan oli sesuai yang saya tujukan, karena saya tahu bensin dan oli yang pas buat motor. Tiba-tiba ada tukang ojek bawa motor makan di warteg. Dia makannya apa? Makan soto, minumnya teh manis anget. Kata tukang ojek, ini soto enak, teh manis enak. Dia mikir, kayaknya bensin sama oli saya gantilah pakai kuah soto sama teh manis. Kira-kira kalau dimasukin motor, motornya jalan nggak? Ada orang kayak gitu? Ambil kuah soto, masukin ke tempat bensin,
ya, ambil itu teh manis, masukin ke tempat oli, kira-kira motornya jalan nggak? Coba bapak ibu di rumah, kalau pengen tahu hasilnya bagaimana, tidak akan berjalan. Karena yang tahu terhadap bagaimana ini motor bisa berjalan dengan baik, saya yang membuat motor itu. Saya tentukan bensin, mau Pertamax, mau Pertalite, mau apa, bisa menjadikan motor itu bahan bakar untuk berjalan. Dan saya tentukan oli sebagai bahan pelumasnya. Maka kalau Anda mengambil kuah soto dengan air teh dimasukkan ke dalam motor, dijamin motor tidak akan jalan. Anda yang makan soto sama minum teh, Anda seger, motor keblinger. Begitupun dengan kita. Allah Ta'ala halalkan ini, haramkan itu adalah supaya kita bisa hidup dengan baik. Agar Allah Ta'ala ini memberikan kepada kita tuh, karena yang paling tahu tentang kita Allah. Engkau agar supaya bisa ibadah dengan baik, silakan ini ada makan yang halal, makan korma, minum zam-zam, makan daging ini yang dihalalkan. Kenapa? Karena efeknya baik buat badan. Tapi jangan berlebihan. Ini haram, ini daging babi, ini daging ini tak boleh diminum, tak boleh dimakan. Ada arak tak boleh diminum. Kenapa? Kalau engkau minum arak, mabok, nggak bisa ibadah, rusak badanmu. Kau minum makan daging ini, ada perkara yang diharamkan yang bisa merusak badan, tak boleh kau makan. Sehingga yang semua yang Allah halalkan bagi kita itu ada untuk kemaslahatan kita, bagaimana kita bisa hidup dengan baik, bagaimana kita bisa beribadah pada Allah dengan baik. Maka jangan dilanggar. Kalau dilanggar apa yang terjadi? Kayak tadi, motor dikasih kuah soto sama teh manis. Yang tahu saya, kok Anda berani so tahu? Maka di sini kita pun harus mengikuti apa yang Allah arahkan. Untuk apa? Ternyata kembali kepada kita kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, ini Bapak Ibu, apa yang Allah halalkan jangan diharamkan. Lalu bagaimana dengan orang yang diharamkan makan nasi? Maka dilihat siapa yang mengharamkan? Dokter. Oh iya. Kenapa? Diabetes. Maka di sini tidak masuk bab ini. Ada orang diharamkan makan nasi. Apa penyebabnya? Ada sebab di dalam dirinya. Kadar gula sudah terlalu tinggi. Ada orang tak boleh minum sirup campolai contohnya. Kenapa? Karena kadar gulanya tinggi. Ada orang gak boleh makan daging kambing. Kenapa? Darahnya tinggi. Kalau dimakan bagaimana? Puyeng pisan. Orang makan itu gimana darahnya, diminum darahnya sehingga gula darahnya semakin kuat. Apa terjadi? Terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Sehingga pengharaman di sini bukan haram yang seterusnya. Tapi selama engkau sakit, kau tak boleh makan. Sembuh penyakit gula, makan nasi silakan. Sembuh penyakit darah tinggi, makan daging kambing silakan, asalkan punya sendiri. Jadi di sini nanti kalau ketemu dengan hal yang haramkan, saya diharamkan memakan ini. Kenapa? Apa haram syar'i? Oh bukan, ini haram karena berada masalah tib, masalah kedokteran. Kapan keharamannya hilang? Kalau saya sembuh. Ada orang sakit gigi, gak boleh makan apa? Gak boleh makan pedas. Makan seblak boleh? Kata dokter, kalau engkau makan yang pedas, gigimu akan semakin meradang, sakit, akan kemungkinan akan mempengaruhi kepada syaraf yang lain, sehingga akan kemungkinan akan mempengaruhi kepada otot-otak Anda, sehingga Anda akan mengalami kelumpuhan. Ada orang berani makan seblak setelah itu? Sakit gigi? Ada? Gak boleh. Selama engkau sakit gigi, tak boleh makan seblak. Apakah seblak haram? Bukan haram zatnya, tapi karena orangnya yang tidak bisa mengkonsumsi hal tersebut. Ada orang, tak boleh Anda tidur lebih dari 10 jam. Kenapa? Kalau Anda sampai 10 jam, 11 jam, Anda tidak akan bangun lagi. Kenapa? Karena Anda punya penyakit yang mana lemah dalam masalah, contohnya kepalanya ada sesuatu di otaknya. Jadi kalau tidur kelamaan, dia akan masuk ke alam mimpi akhirnya kesadarannya hilang, akhirnya stroke, akhirnya dia mengalami koma. Apakah dia tidur dalam waktu 10 jam lebih itu haram selamanya? Tidak, tapi ada batasan. Engkau tak boleh begini, engkau harus begini. Dalam masalah apa? Masalah dirinya sendiri. Adapun dalam zatnya tidak haram. Ada orang tak boleh nikah. Kenapa? Punya penyakit. Contohnya apa? AIDS. Nauzubillah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Orang yang punya AIDS, penyakit AIDS, bukankah dia punya penyakit yang kalau dia menikah akan menyebarkan penyakit tersebut? Haram nikah waktu itu. Bukan berarti haram di sini ada selamanya. Selama dia sakit tidak boleh dia punya hubungan pernikahan. Kapan dia boleh nikah? Kalau sudah sembuh. Karena hukum nikah bisa jadi haram ketika memberikan madharat kepada pasangan yang lainnya. Maka di sini ada pengharaman, tapi bukan zatnya haram atas zatnya sendiri, tidak. Tapi karena berhubungan dengan orangnya. Bagaimana orangnya? Kalau orangnya memang tak bisa menerima hal tersebut, maka tak boleh dia melakukan. Contohnya, ada seorang perempuan sudah menikah, dia punya penyakit yang mana dia itu tak boleh berhubungan dengan suaminya. Apakah itu haramnya
masuk dalam bab ini? Tidak. Kata dokter, Anda kalau berhubungan dengan suami Anda ketika dalam keadaan seperti ini akan menyebabkan kerusakan untuk Anda sendiri. Entah yang di dalam rahim Anda akan hancur atau Anda akan mengalami koma setelah beberapa hari. Oh, dokter menyebutkan seperti itu sesuai dengan ilmunya. Oh, berarti tak boleh dia melakukan hubungan suami istri. Padahal halal, tapi waktu itu menjadi haram. Kenapa? Karena akan mendatangkan maldorot yang luar biasa, yang mana Allah Ta'ala tidak memperbolehkan seseorang mengambil maldorot untuk dirinya sendiri. Sehingga di sini, wahai orang yang beriman, jangan kau mengharamkan perkara yang baik yang Allah sudah halalkan. Tapi kalau perkara halal, la ta'tadu, jangan kau berlebihan di dalam masalah mengkonsumsi atau memakai barang-barang yang halal, kayak tadi makan kebanyakan, tidur kelamaan, itu berbahaya. Maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kenapa? Karena segala hal yang keluar dari batas itu berdampak negatif kepada kita sendiri. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah ngasih peringatan, jangan berlebihan, jangan melewati batas. Aku tak suka dengan orang-orang yang melebihi batas. Kalau kita iman kepada Allah, bukankah kita mengharapkan cintanya Allah? Bukan kita mengharapkan ridhonya Allah? Dan ridhonya Allah itu datang dari cintanya Allah. Dan Allah bilang, Allah tak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Allah tak suka dengan orang yang melebihi batas. Maka yang kita cari cintanya Allah. Maka jangan berani kita untuk berlaku melebihi batas yang telah Allah berikan. Tak boleh begini, cukup di bawahnya kita sudah berhenti. Jangan sampai yang melebihi, akhirnya maldorotnya kembali ke dalam diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, memberikan larangan dan perintah semuanya adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kita yang sudah beriman kepada Allah, kita yang sudah ikrar bahwasanya kita akan taat kepada Allah, di sini kita diminta, akan dibuktikan, akan diuji apakah keimanan kita benar kepada Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, pasrah kepada Allah, ya, Islam, ayo kita berarti menyerahkan diri semuanya kepada Allah nih, orang muslim. Berarti ketika Allah berikan perintah, terima. Allah berikan larangan, jauhi. Jangan Anda berani-berani gunakan logika untuk melawan perintah Allah. Allah suruh Anda berzakat, kenapa harus zakat? Allah suruh Anda puasa, kenapa harus puasa Ramadan? Emang gak boleh tak puasa Syawal? Gak boleh kamu puasa di sebuah hari Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa gak boleh? Kan bukankah itu lebih baik orang-orang lagi makan, saya puasa? Pengharaman tidak boleh dilanggar. Begini Bapak Ibu, kenapa kita tak boleh bertanya terlebih dahulu? Kenapa kita boleh tak protes terlebih dahulu? Kita terima dulu menggunakan dengan yang namanya iman. Terima semua perintah Allah. Nanti perkaranya kenapa begini, kenapa begitu, belakangan. Lakukan dulu, baru nanti ilmu yang akan membuka semua perintah dan larangan Allah. Kenapa Allah perintah, kenapa Allah larang. Buktinya, di dalam syariat kita, orang yang keringanan buang air kecil, setelah buang air kecil wajib apa? Istinja. Sekarang yang kedua, ada orang keluar air mani, wajib apa? Mandi besar. Seandainya ada orang datang langsung pakai logika, lah kenapa ini tempat keluarnya sama, tapi kenapa yang ini hanya istinja, yang ini mandi? Kenapa dua-duanya udah aja istinja, mau keluar air kencing maupun keluar air mani? Yang keluar air kencing yang najis dicuci saja, yang keluar air mani yang suci kenapa harus mandi? Bukankah yang suci lebih berhak tidak dimandikan? Kata logika. Jangan begitu, ikuti dulu syariat, nanti kamu akan tahu jawabannya. Seandainya begini, lalu dibalikan, kalau kencing itu najis dicuci, kenapa yang keluar air mani suci dimandikan? Berarti yang najis pun harus ikut dimandikan. Berarti keluar mani, keluar kencing harus sama-sama mandi. Waduh, berat. Coba kita buktikan. Seandainya kalau kencing wajib mandi, saya pengen nanya Bapak Ibu, hari semalam berapa kali keringanannya buang air kecil? Kasihan yang BSR, yang sejam 5 kali mandi terus. Alhamdulillah, ternyata syariat tidak menjadikan wajib mandi bagi orang yang buang air kecil. Tidak. Tapi bagi siapa? Bagi yang keluar mani. Keluar mani, Anda yang sehari sampai 10 kali? Ada yang sejam sampai 10 kali? Nggak ada, itu langka. Paling sehari sekali, paling seminggu berapa kali, mandi aja. Seandainya kalau dibalikan, kalau itu wajib mandi, maka buang air kecil pun wajib mandi. Repot Bapak Ibu. Apalagi yang tinggalnya di tempat pegunungan, yang airnya sulit, mau kencing tuh bingung. Kenapa? Kalau bingung, kalau kencing mandi. Bagaimana sekarang? Akhirnya dia tidak mengeluarkan kencingnya. Apa yang terjadi? Penyakit.
Lihat betapa indahnya syariat Islam. Yang ini dicuci, yang itu mandi, dan tidak melawan kepada keindahan kita. Coba kalau seandainya buang air kecil mandi terus, waduh masuk angin Bapak Ibu. Ya, akhirnya kita nyelam tiap hari di kolam. Untung Allah Ta'ala memberikan syariat ini dicuci, itu mandi. Bukankah kita kalau setelah buang air kecil badan kita seger, maka kita nggak usah mandi. Tapi kalau kita habis keluar air mandi, disyariatkan mandi buat apa? Biar badan kita kembali seger. Karena yang keluar adalah saripati pada diri kita. Jadi begini, terima dulu aturan syariat Islam, nanti mikirnya belakangan pakai ilmu, jangan pakai logika. Logika kita dangkal, kenapa begini, kenapa begini, nanya sama ahli fikih, kenapa ini harus begini, kenapa harus begitu. Tapi setelah Anda menerima perintah, kenapa nggak boleh makan babi, Anda tidak mencari perkara kenapa diharamkan, lalu Anda menolak. Orang Cina makan babi enak katanya, orang Barat makan babi enak, kenapa kita nggak coba bikin soto babi, dimakan, kena penyakitnya, baru dia sadar, oh ternyata nggak boleh itu begini. Nah, jadi perintah larangan Allah jangan dulu kita protes, terima dulu, nanti belakangan cari kenapa ini haram, kenapa ini tak boleh. Itu semua akan membuka dengan cara ilmu. Jadi Anda sebagai orang yang beriman jangan berhenti mencari ilmu. Makanya bagian Nabi menyebutkan carilah ilmu dari kapan? Katanya dari lahir sampai meninggal dunia. Supaya apa? Supaya kita nggak sesat. Banyak orang yang mengambil hukum hanya dengan logika tapi tidak melihat syariat. Apa yang terjadi? Ya kayak tadi, ya kayaknya begini lebih baik deh. Nggak, ini nggak pas nih. Ini syariat datang begini, nggak cocok. Datang apa? Aturan hukum waris. Laki-laki 2, perempuan 1. Pakai logika. Kan kakak saya yang ngurus saya sejak kecil. Kenapa dia dapat 1? Harusnya dapat yang sama. Saya 2, dia 2. Pakai logika. Ternyata dibagi-bagi sama. Pulang ke rumah ini si laki-laki dia harus ngasih nafkah pada anak keluarganya. Si perempuan pulang ke keluarga disakuin uangnya, duduk aja. Siapa yang ngasih nafkah? Suaminya. Jadi kenapa kasih 2 ini kasih 1? Kan laki-laki punya kewajiban nafkah. Dia pulang ke rumah dia nafkahin keluarganya. Kalau si perempuan dapat 1 itu udah banyak, udah buat uang jajan disakuin. Pulang ke rumah siapa yang ngasih nasi? Suaminya. Siapa yang ngasih baju? Suaminya. Lalu itu harta warisan kemana? Disakuin. Bukankah itu adil? Seandainya dikasih ini 2, perempuan 2, laki-laki ini bagaimana ini? Jatahnya disamakan dengan perempuan. Logika mengatakan harusnya gitu, tapi syariat tidak. Laki-laki 2, perempuan 1. Apa alasannya? Sudah saya ungkapkan. Sehingga di sini kita terima aturan Islam, jangan kita mempertanyakan. Hati-hati dengan orang-orang yang namanya itu apa ya? Golongan apa sekarang itu? Yang selalu mengutamakan pemikiran daripada nas Al-Quran, daripada syariah. Golongan liberal ya, kalau nggak salah ya. Yang mereka mengambil sesuatu kalau tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan mereka rubah. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan, biar nanti syariat harus mengikuti logika kita. Nah ini hati-hati. Pemikiran seperti itu tidak diperkenankan. Anda kalau seorang yang akademis, seorang yang berilmu, ketika menemukan perintah Allah, terima dulu, pelajari belakangan. Jangan dipelajari dulu. Kapan Anda mau sholat? Kenapa sholat subuh di waktu fajar? Kenapa 2 rakaat? Dipelajari 50 tahun nggak ketemu jawabannya. Anda mau sholat dulu atau tidak sholat? Sholat maghrib kenapa pas matahari terbenam? Nanti aja pada sama isya. Berapa jumlahnya? 7 rakaat. Anda memikirkan mencari jawabannya, tapi nggak sholat. Itu juga salah. Bagaimana sekarang? Lakukan dulu sambil Anda sholat, sambil Anda ibadah, cari kebenarannya. Itu yang benar. Jangan sampai logika Anda menolak perintah Allah, padahal logika kita tidak sampai kepada hakikat kebenaran daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini saya mengajak semuanya untuk kembali melihat kepada siapa kita. Kita orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah sebagai Tuhan saya, Nabi Muhammad sebagai Nabi saya, Al-Quran sebagai imam saya, maka semua yang ada datang dari Allah melalui nabinya dan di dalam Al-Quran, kalau itu perintah lakukan. Bukankah Anda ngaku iman? Berarti Anda ngaku tunduk kepada Allah. Semua larangan Allah jauhi. Jangan Anda coba-coba. Jangan coba Anda untuk mencicipi satupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau larangan sudah Anda cicip, itu bagaikan sebuah kegelapan masuk dalam hati kita. Maka kita akan punya rasa ingin mencoba yang lainnya. Maka jangan pernah berani-berani untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kembali kebaikannya pada kita. Ingat, jangan kita mengharamkan perkara yang sudah Allah halalkan. Kemudian kalau sudah bertemu dengan perkara halal, jangan berlebih
berlebihan, karena Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas apa yang telah Allah bataskan. Kalau Anda cinta pada Allah, ikuti apa yang Allah cintai. Allah cinta kepada orang yang tahu batasan dan tidak melewatinya, maka lakukanlah. Beribadahlah sesuai dengan syariat Islam, bukan dengan logika. Karena logika tidak pernah sama, tidak akan sampai kepada hakikat syariat Islam. Lakukan semua perintah Allah, belakangan Anda pelajari. Penting pertama, datang perintah Allah, datang larang Allah, apa yang kita bilang? Sami'na wa ata'na. Sudah, lakukan. Jangan sampai kita melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Apa yang mereka berikan? Sami'na wa asayna. Kami dengar, kami langgar. Salah. Kalau kita sami'na wa ata'na, belakangan baru kita pelajari. Penting, apa yang Allah perintahkan, terima, lakukan. Allah larang, terima, jauhi. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah, dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, sehingga apa yang Allah perintahkan kita bisa lakukan dengan sebaik mungkin. Apa yang Allah larang kita diberikan oleh Allah taala kekuatan untuk bisa menjauhi daripada yang Allah larang. Dan semoga Allah taala menjadikan kita hamba yang sadar, sehingga kita tidak melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Dan semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang Allah cintai, dengan tandanya apa yang sudah Allah tetapkan tidak kita beri langgar. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang dekat kepada Allah, hamba-hamba yang Allah cintai, hamba-hamba yang Allah jadikan dekat terus dengan Allah Ta'ala, sehingga semua perintah Allah terasa ringan, sehingga sebuah larangan Allah terasa ringan untuk kita hindari juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.